Oke, bioenergi sistem peredaran darah. Bahasa sehari-harinya kekuatan harapan dan sekaligus sama kekuatan doa itu juga dia. Sebagian besar orang tidak terlalu mengerti bahwa ada perbedaan mendasar antara keinginan dengan harapan. Keinginan itu ketika kita ya eh, ada tujuan yang kita bisa capai sendiri. Misalnya, ingin keluar rumah, ingin makan bakso, bahkan ingin eh, bisa lebih pinter misalnya kan. Nah, itu kan sesuatu yang kita bisa usahakan sendiri dengan kekuatan kita sendiri, bisa kita capai. Kita tahu itu, cuma tinggal masalah kita usahakan atau tidak. Sedangkan harapan itu lebih sesuatu yang kita merasa bahwa dengan kemampuan kita sendiri itu kita nggak bisa. Ya, contohnya hari panas. Ya. Aduh, berharap hujan kayak gitu ya. Oke, memang ada orang-orang yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan cuaca dalam batas-batas tertentu. Cuman kita bicara itu sudah bukan lagi di dalam kemampuan fisik yang normal ini. Itu sudah main energi apa segala macam. Atau lebih jauh lagi kayak misalnya kalau seorang saya eh, berharap ya eh, menjadi presiden misalnya ya, itu kan nggak bisa dibilang ingin ya. Kenapa? Karena itu bukan sesuatu yang bisa cuman kita usahakan aja lalu jadi. Mesti ada pihak-pihak lain yang membantu, atau katakanlah pokoknya di luar dari jangkauan apa yang kita bisa capai langsung secara fisik. Jadi itu perbedaan mendasar dari keinginan dan harapan. Secara energi juga itu rasanya beda. Kalau kita bicara kayak saya ingin makan. Nah, ini rasanya ini di daerah di sini ya, di tengah-tengah sini ada yang biasa disebut hati atau disebut batin, kalbu gitu ya. Saya ingin, tapi itu di depan ya. Ingin itu di depan. Tapi ketika kita berharap kayak dari sana, duh panas ya, saya harap hujan. Nah, harap itu di dalam, di belakang. Nah, ketika kita melihat misalnya pertandingan sepak bola, kita mendukung tim tertentu, saya berharap tim itu menang. Harap itu di dalam posisinya. Jadi lokasinya masih sama dari sini, cuman kalau ingin di depan, harap itu di dalam. Nah, dari mana asalnya rasa itu? Yang membuat rasa itu apa? Ya. Nah, itu jawabannya adalah darah. Dan mengapa kuatnya di sini? Karena darah terbanyak itu ngumpul di daerah jantung, jadi terasa kuat sini. Tapi sebenarnya ketika kita berharap, itu ya mengeluarkan energi itu seluruh darah kita, bahkan seluruh bulu darah kita. Sebabnya ketika kalau kita benar-benar berharap, kayak misalnya orang benar-benar dukung banget kesebelasan tim nasional dia waktu pertandingan, ketika dia berharap ya tim itu menang, itu kan dia kayak benar-benar gitu. Jadi rasanya kayak dia sambil nonton itu benar-benar seluruh badannya itu kayak bergetar saking berharapnya. Itu dari darah semuanya ya. Nah, jadi energi sistem peredaran darah. Nah, mengapa kita katakan itu juga kekuatan doa? Ya namanya kalau kita berdoa itu kan kita menyampaikan harapan kita gitu. Baik walaupun itu bentuknya mungkin ucapan terima kasih, itu juga tetap merupakan harapan gitu ya yang kita sampaikan. Jadi itu sama dari sini ke atas. Nah, mengapa ada orang-orang yang kayaknya doanya tokcer ya, gampang lah dia dapat apa. Mengapa ada orang yang kayak sudah jungkir balik berdoa tiap-tiap hari bertahun-tahun tetap nggak pernah berhasil ada doanya dikabulkan? Nah, karena kalau untuk doa yang bisa dikabulkan itu adalah doa yang sampai kan. Kalau doa yang nggak sampai nggak mungkin dikabulkan. Nah, bagaimana bisa sampai? Itu ketika bioenergi sistem peredaran itu aktif. Jadi kekuatan harapan itu aktif, bisa keluar dari tubuh gitu ya. Biasanya dikeluarkan ke atas.
Ada sih teknik-tekniknya, mainnya hanya di dalam saja nggak dikeluarkan, tapi itu dia lebih ke menggunakan kekuatan sendiri jadinya. Dia tidak minta bantuan lah istilahnya. Nah, kurang dari 10%, tepatnya sih saya nggak tahu berapa, tapi saya pasti kurang dari 10% berdasarkan pengalaman selama ini dari manusia yang dari lahirnya kondisinya kekuatan peredaran darahnya aktif ya. Jadi lebih dari 90% itu tidak aktif. Nah, bagaimana tahu aktif nggak aktif? Nah, ini ketika harapan itu digambarkan di dada ya, kemudian berusaha dikeluarkan lewat kepala, kayak kita lagi berdoa gitu kan, dikeluarkan lewat kepala, itu nggak bakal keluar. Ada yang nyangkut di sini, nyangkut sini, nyangkut sini, pokoknya tidak bisa keluar. Itu ketahuannya tidak aktif. Kalau aktif, dia bisa keluar. Nah, pertanyaannya, kalau nggak aktif, bagaimana cara ngaktifinnya? Oke, ini mungkin di berbagai kebudayaan juga ataupun di berbagai kepercayaan juga tahu bahwa katanya orang yang tertindas, yang merasa benar-benar disengsarakan gitu, itu doanya didengar gitu ya. Apa sebabnya? Karena ketika orang tuh merasa benar-benar tertindas ya, maka dia tuh akan berharap dengan sangat sekali supaya ya dia dibantu. Nah, itu membuat biodarahnya jadi aktif. Jadi kalau seperti bioenergi sistem reproduksi atau kundalini itu diaktifkan dengan melatih sesuatu yang membutuhkan kekuatan niat, jadi bertahan supaya dia naik gitu. Nah, kalau darah ini adalah melatih kekuatan harapan supaya itu betul kuat, supaya dia bisa terbuka jalan. Nah, jadi ini berarti kita untuk mengaktifkan bioenergi sistem peredaran darah itu harus berada dalam kondisi yang emosionally sangat intens, bukan marah ya, tapi emotionally intens ketika kita sangat berharap sampai dengan sekujur tubuh kita itu betul-betul ya bukan fokus, konsentrasi ke harapan itu, baru dia bisa terbuka, baru bisa diaktif. Oke, jadi itu caranya. Harus ada sesuatu yang kita benar-benar bisa harapannya tuh benar-benar konsentrasi seluruh darah kita berharap, baru dia terbuka. Jadi itu semacam dipolarisasi. Kalau di magnet ya, itu polaritasnya disatuin semua, jadi satu arah semua, baru dia terbuka, baru bisa lewat ke atasnya. Oke, itu cara kalau melakukan untuk diri sendiri. Kalau umpamanya sulit, bisakah dibantu oleh orang lain? Bisa ya. Memang itu kebanyakan sih selama ini saya mengajarkan orang itu ya saya bantu aja buka. Kenapa? Karena mengkonsentrasikan harapan itu memang nggak mudah ya. Jadi saya mengadakan pelatihan itu ya saya bantu buka aja. Terus apakah cuman sekedar habis aktif aja sudah? Enggak. Setelah aktif itu masih bisa dilatih lagi, lebih kuatkan lagi sehingga dia bisa keluarnya tidak hanya lewat kepala tapi bisa keluar lewat depan. Nah, itu ada latihannya lagi, ditingkatkan lagi. Jadi setelah aktif dulu ya, kalau belum aktif nggak bisa. Setelah aktif dilatih lagi supaya dia bisa benar-benar kuat sekali konsentrasi keluar di depan, itu akan mewujud menjadi semacam makhluk energi ya, dengan kesadaran terbatas. Kesadaran terbatas ini gimana? Artinya apa yang kita harapkan, yang kita wujudkan menjadi energi keluar gitu. Nah, energi ini akan berusaha mewujudkan itu. Misal yang sederhana, mau jalan, waduh ini bentar lagi nih bakal macet nih ya, parah nih. Oke, saya harap jalan lancar, keluar. Nah, makhluk energi yang kita bentuk ini istilah saya ya virtual assistant. Kalau di tempat lain ada yang istilahnya teman virtual, ada yang istilahnya bayi fajra. Pokoknya itu dia bendanya. Jadi bola energi yang ada kesadaran terbatas ya. Jadi ini akan kemana-mana. Kalau dalam contoh tadi
akan berjalan di jalur yang ingin saya laluin dan mempengaruhi orang-orang yang ada di sana secara emosional. Jadi membuat kayak kayaknya aku malas pulang aja gitu, atau ada nepi dulu yuk gitu, cari makan dulu, atau intinya berusaha bagaimana supaya jalan yang akan saya lalui itu akan lebih kosong. Tapi tentu saja itu tetap ada batas-batasnya. Nggak bisa kita berharap kayak ini jalan satu-satunya mengarah ke airport lalu mau dikosongin orang suruh batal semua. Itu nggak bisa seperti itu ya. Oke, jadi ya itu tadi bagaimana cara mengaktifkannya ya. Kalau misalnya sulit ya bisa menghubungin saya untuk ikut pelatihan. Sekian, terima kasih. Jangan lupa kalau Anda suka ya, Anda bisa subscribe ya, dan nyalain notifikasi. Dan kalau ada yang Anda mau tanya apa, silahkan dikomentarin di bawah. Mungkin ada ingin saya buat video dengan topik tertentu ya, silahkan tulis di komentar. Oke, sekian.